Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Saya ada di Desa Randu Pitu bersama para anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dalam acara Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Kasiman, Bapak Sugianto, Ibu Ni, dan Kades Randu Pitu. Mari kita kenalan dulu dengan Bapak Kasiman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan, nama saya Dr. Kasiman SKPNS SE SHMK. Saya dari fraksi Partai Gerindra, Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Alamat saya Desa Tawakerjo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih, selamat atas kegiatan ini dan salam hormat untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dengan Bapak Kasiman, dan saya lanjutnya dengan Bapak Sugianto dari Komisi 1. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sugianto ST, saya dari fraksi PDI Perjuangan. Saya anggota Komisi 1. Saya berasal dari Dapil 6 Prigen Pandaan Sukoharjo. Rumah saya di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berikutnya adalah Ibu Ni dari Partai Golkar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ni Sugiyarti dari fraksi Partai Golkar. Kebetulan dari Dapil 1, dapil saya di Dapil Gempol 1. ini. Rumah saya di Ngasem, di bawahnya arteri tol. Arteri Tol Gempol ya. Betul. Dan berikutnya adalah Kades Randu Pitu. Kita hadirkan karena berkaitan dengan inspirasi desa digital. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad, Kepala Desa Randu Pitu, Kecamatan Gempol. Dan terima kasih para DPRD Kabupaten Pasuruan. Selamat datang di Desa Randu Pitu, desa kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fuad. Dan kita akan melanjutkan bincang-bincang hari ini tentang desa digital dalam tajuk Inspirasi Desa Digital di Kabupaten Pasuruan, tentang potensi, tantangan, dan urgensinya bagi pembangunan desa. Dan kita akan bincang dahulu dengan Ibu Ni sebagai Komisi 1 yang juga membidani pembangunan desa. Ada inspirasi khusus tentang desa digital. Boleh diceritakan, Bu, kenapa DPRD akan mengambil tema ini untuk diskusi hari ini? Makasih Mbak. Ngapunten Mbak siapa? Saya Anis, Bu. Mbak Anis. Oke. Saya senang ketika jenengan memberikan kami tema berkaitan dengan desa digital ini. Desa Karena digital, apa? sesuai jenengan. Tapi sebelumnya saya mau memberikan apresiasi dulu ya kepada Bapak Bupati kita. Pak Bupati kita sangat luar biasa berkaitan dengan teknologi yang saat ini memang sedang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Desa digital ini kenapa harus hadir di Kabupaten Pasuruan? Mengingat Kabupaten Pasuruan ini potensinya sangat luar biasa. Kita mempunyai 24 kecamatan dengan 341 desa, 24 kelurahan yang terbentang mulai dari Pucuk Tosari, Pucuk Nguling, Purwodadi sampai Gempol ini sendiri, dengan segala dinamika dan keragamannya. Dan ini menjadi sebuah potensi dan sebuah tantangan bagi pemerintah daerah untuk bisa menciptakan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dan salah satu yang bisa menjawab itu dengan adanya atau munculnya teknologi digital ini. Apalagi kalau sudah desa sudah bisa melaksanakan, maka insya Allah Pasuruan dalam satu genggaman. Tidak perlu lagi kemudian Pak Bupati riwariwi kemana-mana. Dan saat ini di Kabupaten Pasuruan itu sepengetahuan kami masih ada 2 desa yang menjadi pilot project, ya di Desa Randu Pitu sendiri dengan Pak Kades yang sangat luar biasa, dan satunya di
Arjosari Rejoso seingat saya. Jadi memang desa digital itu bukan sebuah kebutuhan, bukan sebuah keharusan maksud saya, tapi sebuah kebutuhan yang memang harus ada di semua desa di Kabupaten Pasuruan. Oke, berarti memang sebegitu pentingnya desa digital hadir untuk di desa-desa di Kabupaten Betul Pasuruan. sekali Mbak, betul sekali. Karena itu menjawab tantangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan. Oke. Kalau Pak Sugianto memandangnya seperti apa? Seberapa penting desa digital ini untuk Kabupaten Pasuruan? Begini, Pasuruan secara geografis sebelah timur berbatasan Probolinggo, sebelah barat selatan berbatasan dengan Mojokerto, sebelah utara barat berbatasan dengan Sidoarjo, dan yang paling utara adalah laut, paling selatan adalah gunung. Sehingga dengan hadirnya desa digital ini mempermudah untuk komunikasi dari pemerintah daerah ke desa-desa atau pemerintahan yang paling bawah, sehingga sangat diperlukan sekali desa digital ini. Dan apresiasi kami selaku anggota DPRD Kabupaten Pasuruan kepada Desa Randupitu yang sudah menjadi pionir, menjadi maskot sebagai desa digital yang pertama. Mungkin hanya ada 2, yang lain ini masih berproses. Semuanya masih berproses menjadi desa digital ini. Dan alhamdulillah Kabupaten Pasuruan dengan Perbup 67 tahun 2025 telah memberikan payung hukum, yaitu tentang perlindungan keselamatan, tentang komunikasi ini. Jadi sudah ada payung hukum yang menaungi ini desa digital ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto. Untuk Pak Kasiman, memandang desa digital ini seperti apa? Terima kasih Mbak Anis ya. Izinkan saya menjawab. Begini, kalau kita tuh melihat fenomena saat ini, bahwa digitalisasi itu adalah sangat penting dan memang harus kita lakukan. Kenapa? Dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023 tentang otonomi daerah, diperkuat lagi kebijakan Pak Bupati Pasuruan atau Perbup, yaitu Nomor 10 tahun 2025, yaitu tentang percepatan pembangunan daerah. Juga diperkuat adanya yaitu Perda yang nomor 3 tahun 2021, perubahan dari Perda nomor 6 ya pada waktu itu. Intinya adalah bahwa digitalisasi itu sangat dibutuhkan karena satu, itu akan membuat pelayanan publik itu semakin mudah. Yang kedua, akan membuat suatu peningkatan ekonomi lebih meningkat dan sangat mudah ya. Karena proses digitalisasi semua bisa diakses. Yang terakhir ya, akan membuat suatu keterbukaan publik informasi ya. Saat ini itu semua perlu disampaikan terbuka. Tiga itu bisa tercapai, bisa didapatkan di desa apabila desa itu mempunyai proses atau kegiatan digitalisasi yang mungkin saat ini melihat dengan luas wilayah Pasuruan itu sangat luas, terdiri 341 desa, 24 kelurahan, 24 kecamatan. Itu tentunya dialek ideoleknya itu bermacam-macam. Dengan digitalisasi itu Pak Kades bisa memberi pelayanan tidak harus di tempat, yaitu contohnya tanda tangan ya, proses surat menyurat itu sangat mudah sekali. Saya support, saya apresiasi dan memberikan suatu penghormatan yang luar biasa tentang kreativitas Desa Randupitu yang merupakan suatu cikal bakal desa digitalisasi.
sehingga Pasuruan baik legislatif maupun eksekutif itu akan mensupport. Dan kami sendiri sebagai anggota legislatif Pusat Komisi 1 mitra kami senantiasa mensupport baik dari regulasi atau bagaimana untuk mempermudah pelaksanaan program tersebut. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepakat para anggota Dewan menyatakan bahwa desa digital itu penting diadakan di Kabupaten Pasuruan. Nah, sekarang kita akan wawancara dengan pionir dari desa digital di Kabupaten Pasuruan, Pak Fuad. Dipersilakan untuk menceritakan apa sih yang memutuskan untuk menjadi desa digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bunda Nik Sugiarto dari DPRD Pasuruan, yang saya hormati Pak Gianto, dan saya hormati Pak Dr. Kasiman, dan saya hormati Bu Anis. Terima kasih dan selamat datang di Desa Randubitu, desa kami di Kecamatan Kempol. Kemarin kami juga terima kasih kepada DPRD Komisi 1, terutama Pak Dr. Kasiman. Dari tahun 2003 kami sudah mengajukan digitalisasi di Kabupaten Pasuruan, dan alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi semua, dan sudah terlahir dengan aplikasi Sapa Warga, Pak Dokter. Punya aplikasi Sapa Warga di Pasuruan, di Kabupaten Pasuruan. Dan termasuk beliaunya juga mulai berjuang dari dulu tahun 2023 ini. 2023 saya karena ada tidak bisa TTI Pak Dokter ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah terlaksana semua. Karena kami di sini Bu, karena konsep digitalisasi ini bagi saya sangat perlu. Karena apa yang tadi dikatakan oleh Bunda, kalau kita tidak mengikuti zaman ya akan tergerus oleh zaman. Dan di Desa Randubitu ini kebanyakan wilayah industri. Kami untuk melayani di masyarakat ini tidak harus ke desa, kantor desa, akan tapi bisa dari rumah. Kemarin sudah kita laksanakan di Desa Randubitu dan sudah banyak warga yang melaksanakan juga, dan terutama digitalisasi ini bagi saya sangat penting karena pondasi awal untuk pelayanan di fasilitas maupun sektor UMKM dan di pembangunan juga. Karena suatu pemimpin itu untuk memulai kebijakan itu harus by data. Apa yang tadi saya sampaikan oleh Pak Sugianto berarti betul, berarti di desa ini harus perlu digitalisasi juga. Dan terima kasih juga sama Pak Bupati Pasuruan kemarin Mas Rusdi ya. Ya, Pak Rusdi, Mas Rusdi. Ini banyak diskusi dengan beliau sebelum ada desa digitalisasi Sapa Warga. Kami Desa Randubitu sangat berterima kasih kepada beliau juga karena banyak diskusi dan ide-idenya beliaunya juga. Oke, terima kasih. Itu adalah sekilas perjalanan menuju desa digital diceritakan oleh Pak Kades. Dan sebagai anggota Dewan Ibu, di DPRD sendiri untuk regulasi menuju ke desa digital sampun ada mboten regulasinya yang mendukung? Kalau untuk regulasinya itu Mbak ada sebenarnya. Ini yang pertama itu Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2025 tentang tata naskah dinas pemerintahan desa. Kemudian yang kedua Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2025 tentang pedoman tata kelola naskah dinas elektronik pemerintah desa. Itu ada dua perda yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk bisa mengayomi atau memberikan payung hukum bagi desa untuk bisa melakukan tanda tangan secara elektronik. Karena itu penting, kalau tidak ada perdanya ini maka kepala desa tidak bisa melakukan penandatanganan itu. Gitu Mbak. Berarti dari DPRD karena regulasi sudah ada, mendorong kepada desa-desa melalui pemerintah untuk segera mengadakan. Tadi saya sampaikan bahwa desa digital itu bukan sebuah keharusan,
tapi sebuah kebutuhan. Siap. Karena apa? Bukan harus tapi butuh nih. Nah, karena apa? Karena desa digital ini akan menjadikan sebuah alat transformasi pelayanan bagi desa kepada masyarakat. Yang dulunya masyarakat itu ngurus KTP, ngurus surat-surat yang lain, itu harus datang ke balai desa. Oh iya betul. Nah, dengan adanya desa digital maka secara otomatis itu bisa dilakukan di rumahnya. Tentunya setelah sistemnya ada ya. Dan ini sudah dilakukan oleh Desa Randupit kalau tidak salah ya Pak Kades. Randupit ini luar biasa Mbak. Oke. Jangankan untuk datang ke desa, untuk beli makanan saja kita tidak perlu keluar dari rumah. Klik. Tinggal klik di sistemnya Desa Randupit itu. Barang sudah nyampe di rumah. Ini yang saya tahu ya. Saya tahu karena saya mengikuti banget ini perjalanan Pak Kepala Desa Randupit ini sampai menuju proses sampai di titik yang sangat luar biasa dan menjadi salah satu desa pilot project di Kabupaten Pasuruan. Oke, terima kasih. Kalau Pak Sugianto untuk penganggaran nih dari DPRD bisa melihat kemungkinannya dilakukan untuk desa digital seperti apa? Sebelumnya kami menambahi terkait apa itu legalitas tadi, bahwa yang saya sampaikan tadi di Perbup nomor 67 tahun 2025 tadi terkait penyelenggaraan sistem manajemen informasi keselamatan informasi pemerintah daerah. Jadi yang ditambahkan untuk Buni tadi. Terus kemudian yang ditanyakan tadi apa? Bagaimana soal penganggarannya? Begini, terkait penganggaran sebenarnya di Kabupaten Pasuruan ini sangat terbuka sekali ya. Ketika desa atau lurah membutuhkan kegiatan-kegiatan tersebut, insya Allah di cover melalui pokir anggota dewan bisa dilaksanakan, melalui SIPD desa bisa, melalui lembaga-lembaga bisa, dan insya Allah tidak ada kesulitan. Tapi bagaimana desa ini benar-benar siap tidak dengan digitalisasi desa ini? Karena sementara ini mungkin yang menjadi pioner Randupit sama mana Mbak ini tadi? Arjosari ya? Arjosari. Tapi di desa-desa lain bukan berarti tidak sama sekali. Seperti pelayanan Epaladi. Epaladi kan sudah ada. Itu di desa-desa itu sudah berjalan. Nah, ini tinggal kalau menuju jenjang yang lebih lanjut terkait digital desa, insya Allah dari Kabupaten Pasuruan, pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait anggaran ini sangat-sangat terbuka sekali. Jadi pemerintah sangat mendukung sekali terkait digitalisasi desa ini. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Pak Kasiman, bagaimana nih untuk pengawasan penggunaan anggaran terhadap keberadaan desa digital? Biasanya kan anggota dewan itu suka mengoreksi. Kan gitu. Gimana kalau anggarannya untuk ini Pak? Kira-kira sudah besar apa kurang besar? Nah, gitu gimana Pak? Oke. Terima kasih Mbak Anis. Jadi begini ya, sesuai fungsinya DPR itu kan mempunyai hak legal drafting ya, budgeting, evaluating. Dengan melihat program kegiatan yang di desa, maka DPR senantiasa tidak boleh lepas dari rohnya. Ya, roh yang kita pakai adalah regulasi undang-undang. Desa, regulasi yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Itu tentang desa. Di desa itu ada anggaran, ada kebijakan, ya, ada pelese-pelese, ada pengembangan. Sebagai contoh adalah Perda Nomor 3 Tahun 2021, perubahan dari Perda Nomor 6 Tahun 2015. Itu adalah pengelolaan desa. Kalau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah tentang desa. Jadi selama mereka itu melakukan kegiatan tidak melenceng dari regulasi, itu tadi tentunya aman. Bagaimana cara kita tuh mengetahui bahwa desa itu sesuai dengan alur yang mereka lakukan, sesuai dengan progres, sesuai dengan SIPD ya. Maka yang pertama kali lihat adalah proses memasukkan SIPD. Ya.
sudah masuk SIPD, kemudian proses bagaimana penggunaan anggaran. Terakhir proses pelaporan. Nah, Bu, bila perencanaan SIPD penggunaan pelaporan itu sesuai, bahasanya di pemerintah adalah cascading, sesuai ya, maka ada yang kita lihat ya, tercapai sebagian atau tidak tercapai. Nah, kalau tidak tercapai, why? Kenapa nggak tercapai? Nah, kalau tercapai sebagian, something wrong. Ada apa kok bisa sebagian? Nah, kalau tercapai, nah itu luar biasa. Maka kita mengevaluasi itu ada dua cara. Yang namanya prognosis anggaran ya, prognosis anggaran itu kita mengevaluasi program kegiatan yang sudah dilakukan setiap triwulan ya, setiap triwulan. Jadi triwulan ke-1 kita melihat yaitu progres pelaksanaan tahun kemarin. Dan kedua berikutnya untuk mengevaluasi capaian kinerja kan kita ada dua, menganalisa beban kerja dan menganalisa jabatannya ya. Itu menggunakan analisa yaitu semester. Ya, semester 1 berarti kita menganalisa untuk 6 bulan ke depan. Nah, jikalau desa itu ada suatu hal di dalam evaluasi, berarti mengawasi ya. Kok menemukan sesuatu hal, maka oleh APIP ya desa itu diberi pembinaan. Waktunya 1 tahun ya. Jadi umpamanya volume kurang, desa wajib mengisi volumenya. Anggaran yang dipakainya itu kok nggak sesuai, kembalikan. Itu 1 tahun. Bila sudah 1 tahun, itu tidak ada atensi positif, tanggapan positif yang ditemukan oleh APIP ya, APIP itu inspektorat kan mitra kami, maka itu nanti temuan BPK, nah itulah yang nanti ranahnya tidak menyenangkan, yaitu ke ranah yang lebih lanjut atau APH. Itu Bu, regulasi aturan tata kerja yang dilakukan oleh Komisi 1 sebagai mitra kerja pemerintahan, yaitu sesuai dengan regulasinya seperti itu. Matusun. Artinya DPRD mendukung penuh desa digital ada di Pasuruan. Oh iya. Dengan aturan tersebut maka tidak ada yang ditakutkan untuk dilaksanakan. Semuanya sesuai, ada peraturannya, regulasinya memungkinkan dilaksanakan. Nah, sekarang kita ke Pak Fuad. Izin Mbak sebelum ke Pak Fuad. Oke, Kades, silakan. ini saya nambahin aja ya. Nambahin berkaitan dengan penganggaran untuk desa digital. Kebetulan itu menjadi bidang tugas kami. Kami Komisi yang berada di 1. Komisi 1 ini insya Allah 2025 kemarin, sebenarnya mulai 2024 ya, cuman belum bisa terrealisasi. Akhirnya 2025 itu Komisi 1 kebetulan menggunakan pokir saya itu telah memberikan anggaran 300 juta 300 untuk juta. peningkatan SDM bagi para apa itu Desa yang ingin untuk desa, melaksanakan ya. untuk meningkatkan SDM sebelum semuanya menjadi desa digital. Oke. Yang kedua, ada anggaran 50 juta. Kalau yang 300 tadi melalui DPMD, kalau yang 50 juta ini melalui Infocom yang diberikan kepada desa dalam rangka untuk bisa melengkapi kebutuhan sebelum menuju desa digital. Itu mungkin tambahan dari saya. Berarti benar-benar memang ada support ya dari pembiayaan untuk SDM-nya, untuk dari Infocom-nya gitu kan. Nah, sekarang kita ke Pak Fuad. Yang pertama dilaksanakan di Randupitu itu apa? Bukan untuk desa digital kan biasanya ada 3 hal. Yang pertama hardware software. Dia harus punya. SDM harus menguasai. Kemudian konsistensinya. Nah, ini bisa nggak diceritakan apa sih yang pertama kali dilaksanakan untuk menjadi sebuah desa digital di Randupitu? Terima kasih Pak Anies. Di desa Randupitu ini sebelum melaksanakan digitalisasi, kami membentuk suatu kelompok dulu untuk kami wadahi, namanya kelompok Kim Gempar. Kelompok apa? Kim Gempar. Kim Gempar. Itu termasuk dari Kim Gempar kami. Oke. Kim Gempar Kelompok ini, informasi ya, masyarakat. Kim itu kelompok informasi masyarakat. Mhm. Gempar itu gerakan masyarakat peduli Randupitu. Oke. Nah, ini kami wadahi suatu
kelompok ini ada sekitar 13 anak-anak dari yang biasanya suka foto-foto, suka video, suka kita wadahi jadi satu, kita bentuk karena apa? Untuk membantu membangun di desa. Harapan kami kita dari pemuda ini bisa membantu pembangunan di desa dan kedepannya juga. Nah ini dan yang kedua untuk informasi di Desa Randubitu itu kami sudah sediakan namanya website resmi Desa Randubitu Kembang Randu. Kembang Randu. Ya. Oke. Jadi Kembang Randu, Boleh tahu artinya Kembang Randu? kembang itu kan baru muncul, baru ngicup lah. Ini baru kita mulai di Oke. Desa Randubitu. Untuk randunya Randubitu, Bu. Oke. Ya, jadi namanya ilmu gaduk. Siap. Kado mandor tapi berlaksana. Ya, berjalan tapi keren kan Oke. Iya, Kembang Randu. Tapi itu banyak kemarin nama-nama referensi juga banyak, tapi kita ambil ke yang Kembang Randu. Yang sudah digitalkan apa toh di Randubitu ini? Pertama terkait Pelayanan tentu. pelayanan ya. Oke. Yang kedua terkait aset-aset. Aset. Ya, aset kita mulai Di data gitu ya. ya. Oke. Terus yang ketiga terkait UMKM apa yang dikatakan UMKM. Ini produk UMKM semua digital ya? ya. Kita digitalisasikan, tapi nanti masih proses untuk integrasinya ke kayak Gojek. Oke. Karena di sini ada pangkalan ojek di perapatan ini, kasihan kalau Online food istilahnya nanti seperti ya. itu, tapi untuk wilayah Randubitu Desa ya. saja, ya. Ini sudah kita kita coba, masih proses tahapannya. Yang keempat nanti untuk kerawangan tanah. Oh, kerawangan tanah. Berarti pelayanan UMKM, kerawangan tanah itu bisa didigitalkan ya. Bisa. Oh, keren. Bisa. Nanti harapan kami di desa ini ada bank data kan. Bank data. Oke. Arahnya nanti desa punya bank data Ya, gitu ya. karena mosok kalau kita jagongan dikatakan pas ke rumah Bunda atau Pak Ki atau Pak Kasiman kemarin, saya juga ditanya kalau masa lewat telepon saya ke Kasipem atau ke Pak Sari kan gak enak. Kalau kita pakai Bank data. ya bank data smartphone kita pegang kan bisa. Keren. Dan hampir semua penduduk punya handphone ya. Bisa. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih, kendalanya apa? Nanti kita akan bahas dengan DPR. Mumpung ada Pak Dewan dan Ibu Dewan. Kendala banyak, Mbak. Ah. Kemarin pertama dari masyarakat Masyarakat. keterbatasan SDM. SDM. Terus yang kedua perubahan dari pola kebiasaan Konvensional Ya, menuju dari digital bahasa ya. saya kayak gini seperti digitalisasi. Oke. Dan juga ada yang lucu, Pak Kades, lah digitalisasi berarti aku gak boleh ketemu sama sampean. Iya. Aku Tidak boleh berarti. menghadap sampean, kalau ngatur lu boleh. Oke. Ini sampean kepingin gak menghadap, kepingin sampean sama oma turu-turu kang-kang bisa. Oke. Ya, ini saudara. Yang ketiga, kendala kemarin sudah diselesaikan oleh Pak DPRD atau Ibu DPRD ini, terima kasih terkait TTE. Tapi ada satu hal yang belum diselesaikan saya kemarin, ya nanti saya mohon untuk hak akses web portal. Oh, web portal. Ya, karena kami di Desa Randubitu ini untuk program yang desa digital ini by nick by address. By nick by address. Ya, Oke. kalau di Sapa Warga kan by email. By email. Kalau Kalau di- email bisa banyak. Nah, Oke. kalau di sini by nick by satu nick by aja. address. Ya, saya harap nanti ke depan ada regulasinya, dibantu beliau-beliaunya ini supaya bisa akses web portal. Karena kemarin kami koordinasi dengan Capil juga masih belum ada Regulasinya? jawaban. Oh, belum ada. Belum ada jawaban. Karena apa? Contoh seperti BPJS atau bank bisa mengakses Pak Dokter ya. Kenapa di desa tidak bisa? Karena saya harap coba satu desa saja akses web portal. Oke, ketemu dong sekarang kendalanya. Ya. Apa nih Bu yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala desa digital? Ya,
umpama mlaku ngono Mbak ya montor iki. Pak Kades iki kecepatane 200. Kita 100 ya. Koncone jek 50 ya Pak Kades 200. 50 loh, maksudnya 200. Ya memang banyak hal ya yang Iya. masih harus kita rapikan, harus kita sesuaikan, harus kita kerjakan karena ini kan memang hal baru. Hal baru, maka kalau saya melihatnya saat ini pemerintah daerah sih masih fokus kepada berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang lebih kepada administratif, terutama untuk penandatanganan secara elektronik. Mungkin kedepannya itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan keamanan data kita tetap bisa safe, bisa Itu aman. jadi satu yang penting kan. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah kenapa sih kok tidak kemudian dengan gegabah membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang nantinya justru akan merugikan pemerintah daerah dan pemerintah desa sendiri. Karena ini berkaitan dengan data, Mbak. Kalau satu jebol sudah Kabupaten Pasuruan habis ini, Mbak. Nah, saya melihatnya seperti betul, itu. betul, Tapi betul. Karena terima rawan kasih. juga nggih. Rawan juga. Tapi terima kasih Pak Gades, itu menjadi bahan masukan bagi kami di DPRD untuk bisa kita sampaikan kepada pemerintah daerah bagaimana caranya agar ada sebuah regulasi yang nanti bisa mengayomi menjadi payung hukum bagaimana keinginan teman-teman yang ada di desa ini bisa terwujudkan. Toh semuanya untuk pelayanan desa, untuk pelayanan masyarakat yang memang itu menjadi harapan kita semua sehingga masyarakat itu bisa merasa tenang di kehidupannya tanpa harus diributi oleh hal-hal yang sepele. Betul, betul. Karena kan memang isu di media sosial soal digital ini cukup ramai terutama tadi Buni bilang ada kerawanan kalau data gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah persoalan yang harus diselesaikan juga. Di Pasuruan ini seperti apa Pak Sugianto? Kalau jenengan melihat keluhannya Pak Kades, bisa nggak kita mengatasi hal itu? Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di Perbup 68 tahun 2025 terkait penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan informasi pemerintah. Jadi sebenarnya sudah di-cover di sana terkait untuk data-data yang ada itu. Tapi di sisi lain ya memang perlu kita untuk menjaga keamanan daripada bank-bank data yang ada di desa atau di kelurahan, kecamatan dan lain-lain itu karena memang sekarang ini tantangannya bukan hanya dari daerah atau dari negara saja ya, dari luar negeri bahkan siapa yang bisa menjamin bank kita, ATM kita itu selalu selamat ya. Ini pun menjadi sampai dengan hari ini pun kadang-kadang masih bisa kelolosan seperti itu. Tapi sudah ada payung hukum yang memayungi itu dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Itu terima kasih. Oke. Berarti harus ada jaminan ya Bu ya ketika by nick, by email yang digunakan untuk desa digital ini safe buat masyarakat terutama dan buat pengelola lebih memudahkan. Kalau Pak Kasiman melihatnya seperti apa ini? Terima kasih Mbak Anis, terima kasih Pak Kades ya. Seperti yang disampaikan tadi yaitu Buni sama Pak Haji Gianto ya, bahwa setiap program, setiap progres pasti ada masalah. Kalau melihat masalah, nggak usah ada program ya. Betul. Jadi setiap progres, setiap program, suatu kegiatan semua ada masalah. Yang kita pikirkan bagaimana untuk mengurangi masalah dan untuk memanage masalah. Maka sudah tertuang di dalam Perbup nomor 66 ya, Perbup nomor 10 percepatan pembangunan daerah, Perda nomor 6, Perda nomor 3 ya. Itu semua adalah bagaimana cara-cara untuk melaksanakan progres kegiatan di dalam pemerintahan yang di dalamnya itu adalah mengelola potensi-potensi yang ada di wilayahnya
Kalau desa ya wilayah desa dong ya. Contohnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Itu adalah bagaimana kepala desa menggali potensi di wilayahnya. Tetapi di dalam penggalian itu pasti ada masalah. Untuk itu saran kami tetap tidak boleh melupakan yaitu POA, Plan of Action ya. Di dalam POA itu nantinya itu apa dilihat? Planning ya, organizing, actuating ya, dan controlling ya. Kalau itu semua dilaksanakan dengan suatu cara sistem dan akuntabilitas, apalagi diperkuat dengan jasman tadi Pak Haji Gianto, yaitu Perbup nomor 66 perlindungan tentang komunikasi ya. Insya Allah itu tidak ada data yang jebol ya. Insya Allah tidak ada yang dihack, nggak ada. Kenapa? Prinsipnya kan di dalam puatadian ada method money ya. Orangnya tadi ditata ya. Percuma dikasih alat canggih, dikasih apa-apa, tetapi bila SDM-nya tadi tidak ditata, itu impossible bisa jalan. Yang kedua, metode itu cara yang mudah dikerjakan, cara yang mudah diingat, cara yang mudah dikenal. Nah itu penting Bu, yaitu metode aja ya. Jadi yang terpenting lagi desa sekarang kan anggarannya kan nggak banyak, paling bermainnya hanya sekitar 300 juta dalam 1 tahun ya, yang murni ya dari anggaran DD ada regulasinya. Jadi dengan keuangan yang sangat minim, tapi kalau diperuntukkan yang pas ya, menggali data, mengelola data, mengamankan data, SDM-nya ditingkatkan, insya Allah cukup. Jadi itu yang bisa sampaikan. Okay. Ngapunten Pak Kades, ngapunten Mbak Andis ya. Ini adalah suatu celah hukum yang nanti menjadi satu protek hasil karya ya. Jadi kalau hasil karya itu dilindungi, diprotek, orang bobol kena pidana gitu ya. Matur Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman, tenang, nyaman, dan jenengan sudah bisa berkomunikasi langsung loh Pak Kades. Nanti apa-apanya akan ditata sehingga memungkinkan menyelesaikan permasalahan kan gitu. Nah sekarang kita akan melihat ada di Kabupaten Pasuruan itu ada 2, hanya 2. Nah sekarang saya tanya ke Randipu itu, dulu sudah dengan berbagai kendala tapi bisa kan? Menurut Anda kesulitan terbesar jenengan melaksanakan desa digital itu dari masyarakat yang tidak mendukung, dari dana, dari maintenance, atau dari mana? Sehingga Pasuruan nanti gampang bisa semua gitu. Banyak kendala Mbak tadi. Oh banyak kendala. Iya, jadi kalau dari warga sudah saya sampaikan tadi dari SDM. SDM. Ya. Terus kalau dari maintenance itu kemarin kami juga pihak ketiga Oke. itu pilih-pilih. Karena kenapa? Benar beliau, keamanan data ini sangat penting. Berarti harus nemu vendor ya, yang vendor. yang apa Kemarin, yang qualified. Ya banyak ada yang yang biasa hostingnya saja. Biasanya berapa kan setahun kan ya. Saya tidak pakai itu pun kemarin karena kami mahal juga, tapi untuk protek data ini sangat penting. Oke. Karena kami juga membawa data yang ada di desa Randipu. Oke. Kalau kendala yang dari regulasi kemarin sudah Nggak masalah ya. terbantu. Itu biaya aman nggak? 300 juta itu cukup kan? Ini 300. Oh. Satu kabupaten 300 juta. Oke, untuk berarti untuk BIMTEK dan lain-lainnya. Oke. Kalau yang di desa kami kita anggarkan mulai tahun 2024. 2024. Ya, 2024. Untuk tahun ini sudah aman, tinggal sosialisasinya. Berarti jenengan ambil anggaran yang 30% dari DD itu ya? Ya, enggak dulu. Yang dulu ya, sebelum hari ini. Ya, makanya Oke. kata Bunda tadi, kabupaten belum berjalan, kita sudah jalan. Berjalan dulu. Start lebih Ya, awal lebih gitu awal. ya. Ya, harapan kami ke depan juga sesuai jargonnya Bunda ini dan wani kolaborasi kan ya. Wani kolaborasi. Beliaunya ini. Kami tagih janjinya nanti. Ayo Wani nanti kolaborasi. ditagih Pak janjinya. Ya, jangan sampai ngapunten Pak DPR atau Pak Ibu Pak Kasiman Nambus Gianto ya.
harapan kami di kabupaten jangan sampai tertinggal dengan kabupaten yang lainnya. Terutama di Probolinggo atau di di Darjo ya. Ya, kenapa tadi saya bilang seperti itu? Ini ada di Kabupaten Ngawi, bukan menggurui ya. Coba nanti sinau di sana yang dari DPRD di Kabupaten Ngawi itu ada akses web portal. Di sana bisa, kenapa di sini nggak bisa? Oke, sudah studi banding ke sana ya? Saya sudah ke sana, ke Ngawi. Nanti coba jenengan studi banding ke Ngawi, bukan menggurui ini ya, mohon maaf. Di sana bisa untuk akses web portal setiap desa ini, kenapa tidak bisa? Jangan sampai cuma retorika saja, Pak. Ngapunten, Pak. Ya, kita butuh janji yang nyata. Dengan harapan beliau, jenengan ini sebagai wakil saya, wakil rakyat, karena saya juga dibebankan oleh amanah dari masyarakat atau warga. Ngapunten. Terima kasih, keren banget ya, langsung nodong. Tapi kan memang beliau representasi wakil rakyat yang kita pilih kan, jadi boleh dong mengeluh curhat itu bapak dan ibu kita kan beliau gitu kan. Nah Pak Buni sama Pak Sugianto, Pak Kasiman nanti boleh deh. Kalau jenengan yang sudah langsung di masyarakat kan, jenengan kan sudah turun ke masyarakat di 24 kecamatan. Kira-kira nih mereka tidak bisa melaksanakan desa digital itu masalah utamanya apa toh Bu? Ya, saya koreksi ya Mbak, Oke. bukan hanya 2 sebenarnya. Yang 2 ini yang mungkin pelayone 200 ini meter per jam ya. Oke. Semua desa di Kabupaten Pasuruan itu sudah melaksanakan, tapi masih lebih kepada Pelayanan ya? pelayanan Pepaladi itu ya? administratif, yaitu untuk tanda tangan elektronik seperti yang saya Iya. sampaikan tadi. Insya Allah di 24 kecamatan sudah melaksanakan semua itu. Hanya saja memang untuk desa Arjosari sama desa Randupitu ini itu sangat luar biasa, sehingga ada aplikasi-aplikasi lain selain pelayanan administrasi yang ini sudah ada. Selain sapa warga tentunya ya tadi berkaitan dengan UMKM dan apalagi itu yang di Pak Kars ini banyak sekali. Kerawangan itu kurang loh bisa didigitalkan. Tanah. Oh iya, Kerawangan. Saya sempat dulu disampaikan bahwa di sini akan ada bank data untuk tanah Kerawangan atau letter C. Yang nanti memang dalam rangka untuk bisa mengamankan aset atau data-data yang ada di desa berkaitan dengan tanah. Tadi pertanyaannya apa Mbak, sampai lali aku Mbak? Masalah utamanya di Kabupaten Pasuruan itu apa sih? Belum bisa semuanya seperti Randupitu. Saya sampaikan dari awal Mbak, kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa berkaitan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan mulai timur, barat, utara, selatan yang sangat luar biasa beragam. Jadi itu menggambarkan betapa SDM Kabupaten Pasuruan ini juga sangat beragam dan tidak sama, terutama masyarakat-masyarakat yang masih jauh dari perkotaan. Jadi lebih kepada SDM-nya saja sih sebenarnya. SDM ya, terutama SDM ya. Iya, kalau berkaitan dengan infrastruktur IT-nya, saya pikir pemerintah daerah sudah memenuhi itu. Tapi tinggal bagaimana satu SDM, yang kedua kemauan dari desa itu sendiri untuk bisa menjadikan desanya sebagai desa digital. Karena ngapunten, ketika sebuah desa ini sudah menjadi sebuah desa digital, maka ada tradisi-tradisi, ya Pak Kades ya? Betul. Tradisi-tradisi di pedesaan atau di desa itu yang mungkin akan terkikis. Pak Lurah gak gelem ditemoni. Nah, itu salah satunya Pak Lurah kok gak gelem tak temoni. Iya. Itu kan salah satu ungkapan dari masyarakat ketika semuanya itu melalui digitalisasi, tidak bisa ketemu dengan Pak Lurah. Pak Lurah juga akan jarang ketemu dengan warganya yang biasanya tanda tangan secara face to face, sekarang harus menggunakan digital. Dan yang kedua, itu sebenarnya sangat bagus dalam rangka untuk transparansi dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di desa. Itu saya sampaikan tadi bahwa ada tradisi-tradisi di desa itu yang nantinya akan terkikis dengan adanya transformasi dari desa yang konvensional menjadi desa yang digital. Ini yang saat ini menjadi PR bersama kami yang ada di DPRD Komisi 1 dan pemerintah daerah. Kalau Pak Sugianto nih, tadi Bunda bilang soal kemauan jelas.
Nah, untuk mendorong kades atau desa yang lain bisa mempunyai mau berdigital ini apa kira-kira Pak? Ya, sebenarnya ini tadi kembali lagi ini bukan suatu keharusan tapi kebutuhan. Ya, seperti saat ini itu walaupun secara digital full itu belum, tapi di desa-desa itu punya grup WhatsApp. Kalau ada kegiatan apa langsung ngumpul. Nah, ini kan apa? Secara minim kan sudah terjadi di sana ya. Seperti apa pedagang-pedagang, seperti hasil UMKM ini siapa yang butuh ini sudah terwadahi sebenarnya. Tapi secara digital full ini mungkin seperti yang disampaikan Pak Kades ini untuk pengamanan data ini perlu vendor. Nah, ini nilainya tidak sedikit ini. Jadi per bulan berapa ini juga tidak sedikit. Makanya Bikin mungkin tahunan, ada kekhawatiran seperti itu. Seperti kami kemarin ada studi banding ke Batu. Batu juga sudah berjalan pelayanan desa sudah, terus UMKM. Ketika ada orang meninggal langsung ini bunyi tuk 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 berapa kali ini sudah ada orang meninggal, ada pencurian, ada kebakaran. Jadi ketika terjadi kekerasan atau kerawanan seperti kebakaran, ini berapa menit dari kejadian itu sudah langsung berkumpul di tempat itu. Ya, tapi kembali lagi ini juga di samping hal-hal itu, ini juga ada pengamanan data tadi yang di vendor tadi. Nah, kami ini berupaya seperti kemarin kita sama di Komisi 1 dan memanggil kepala desa seluruh Kabupaten Pasuruan untuk bagaimana Kabupaten Pasuruan ini melaksanakan digitalisasi. Ini sudah kami laksanakan di Komisi 1 Mbak Nia ya. Bahkan kami berupaya untuk kegiatan kami, pokir-pokir kami diarahkan ke sana. Tapi memang ada beberapa desa ini yang masih belum klik ya. Ya, semua layanan awal sudah dilaksanakan, tapi yang secara besar ini belum terjadi semuanya. Layanan aja belum semua kayaknya Bu ya, dan masih banyak yang konvensional. Kadang-kadang kan kalau mau nyari Pak Kades, nyun sewu di desa-desa itu nyari kades itu ya di atas jam 12 baru bangun karena malamnya habis begadang bareng sama warga juga. Jadi kebutuhan desa digital kayaknya katanya Pak Suyanto tadi ini kebutuhan gitu kan, bukan lagi keharusan tapi kebutuhan. Nah, untuk Pak Kasiman seperti apa sih kalau ketemu dengan desa yang kurang berkenan dengan digital? Seperti apa? Mbak Anis pertanyaannya ono ae. Lah kan ada angel Pak negenku misalnya kayak gitu. Begini Mbak Anis ya, saya rasa setiap manusia itu tidak ada yang nggak ingin yang baik ya, dan setiap masyarakat dimanapun nggak ya di Pasuruan itu nggak ingin Mbak pelayanan yang tidak mudah, tidak cepat tuh nggak mau, semua ingin cepat, ingin mudah dan tersampaikan keinginannya. Itu adalah sudah naluri kodrat menjadi masyarakat dan sebagai warga negara. Kan ngapunten Mbak, saya selama melihat di 341 desa dan 24 kelurahan, semua itu ingin digital. Oke, keren. Semua. Hanya mereka untuk mewujudkan mindset atau angan-angan seperti itu kan soft skill seorang kan nggak sama Mbak. Kebetulan saja Pak Kades kita ini random itu luar biasa, besar stafnya. Jadi intinya saya itu kalau melihat desa yang belum digital, ya di otak saya berpikir begini ya, untuk membangun ya suatu prinsip Pasuruan yang lebih baik, itu kuncinya satu, membentuk soft skill, hard skill, imin, ya, membentuk pola pikir SDM yang bagus dan keterampilan yang siap pakai, itu Mbak ya. Jadi kuncinya tidak ada desa atau masyarakat yang tidak ingin dilayani secara mudah, nggak ada. Jadi semua ingin didigitalisasi, ingin pelayanan cepat, informasi terbuka. Ngapunten, sampai akses penjualan UMKM ini tidak akan maksimal bila tidak pakai digital. Jadi sukses Pak Kades ya, selamat teman jenengan ya. Oke. Nanti bisa pakai contoh, tapi Mbak ini tanda petik ya.
Bupati Pasuruan dengan kebijakan beliau ya Perbup nomor 10 tahun 2025 ini tentang percepatan pembangunan daerah itu sudah dipikirkan bagaimana pembangunan itu merata, tidak melihat zona-zona, tidak, tapi urusan pemerintahan yang penting kan ada dua, Mbak. Urusan wajib dan urusan pilihan. Wajib itu pelayanan, nah itu wajib, Mbak, ya. Wajib. Itu sudah beribadah wajib, Mbak. Pasti anggaran disupport, ya. Nah, anggaran disupport desa itu belum ada, something wrong. Berarti perlu pertama tadi ya. Berarti orangnya yang perlu dibimbing, dididik, dibimbing, diberi ilmu. Ini bahasa Maduranya kan to make high statement by doing the person centuries for something hard in men. Nah, itu Mbak. Siap. Itu bahasa Maduranya ya gitu ya. Gitu. Makasih ya. Oke, terima kasih Pak Kasiman. Jadi intinya sesudah ketemu sekian desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, tidak ada yang tidak mau digital. Cuman masalahnya kemampuan gitu ya Pak. Tidak ada yang sama seperti Pak Fuad ini. Ini kecepatan ya Pak ya. Luar biasa. Apresiasi khusus diberikan meskipun dengan kendala. Nah, kalau melihat tambah Mbak ya. Ngomong. Jadi saya mohon nanti untuk seluruh kepala desa dan lurah ya, kita tidak boleh merasa minder ya, tidak boleh merasa backsure ya, kita merasa ya. Jadi insecure ya, jangan ya. Jangan. Tetapi kita harus bangga mempunyai rekan-rekan yang kemampuannya lebih dari kita ya. Dan kebanggaan itu diwujudkan apa? Ya kita tekok, kita tanya, ya cari tahu. Kemudian Pak Kades Randup itu beserta stafnya jangan medit ilmu. Nah, itu jangan medit. Berikan ilmu kepada semua teman kamar rekan. Siap. Karena keberhasilan Pasuruan itu tergantung sistem. Ya. Perangkat pejabatnya itu oke, ya. Pengetahuan masyarakatnya oke, didukung dengan etnografi, historical, humanistik yang memadai, insya Allah is okay. Ya. Makasih. Ya. Kalau itu semua bisa, it's okay semuanya bisa berjalan gitu kan. Nah, sekarang kita masuk sesi akhir Pak, harapan. Kita tadi sepakat bahwa semuanya kepingin desa digital. Menuju percepatan itu, kira-kira apa sih Pak yang Anda usulkan kepada para kades juga Pak Dewan dan stakeholder supaya segera ya, kira-kira di 2026 ini bisa digital, itu apa sih yang Anda usulkan nanti kira-kira? Terima kasih Mbak Anis. Tadi sudah banyak sudah saya sampaikan terkait harapan ya. Tinggal nagih janjinya. Wani kolaborasi napa mboten Bumi? Ditagih nih. Oke, Ya. wani kolaborasi tak? Wani kolaborasi apa tidak ini? Oke. Sesuai jargonnya ya ini. Oke. Jargonnya Bunda. Oke. Ya, jadi ya, karena belinya udah pilih saya. Oh gitu, kebetulan. Wadidaw. Ya. Supaya lebih cepat lagi itu apa sih yang kan tadi jenengan bilang ada kendala ini. Supaya lebih cepat lagi apa? Bisa semuanya bisa didigitalkan. Kerawangan belum kan? Ya, belum. Nanti masih proses, Bu. Masih proses. Ya, untuk di ini ya ditinggal stakeholder di regulasinya saja. Oh, tinggal regulasi. Ya, mohon dibantu di regulasinya. Mhm. Jadi yang kedua terkait masalah finansial dana Bun ya. Jadi nanti tinggal Fintech-nya ya. tinggal kebijakan di dana DD-nya saja kan. Oh, dana DD. Nah, kadang di situ ada yang boleh, ada yang tidak, tapi kita mau. Oh iya. Katanya mau melaksanakan enggak bisa, engko dikecek karena di DD-nya enggak bisa. Iya, Pak. DD Pak sekarang ada nanti masalah nanti. tinggal regulasi yang di itu Bapak Kasiman lebih berpengalaman beliaunya. Jadi sangat berpengalaman di situ. Karena beliau paling teliti. Paling teliti. Tapi kan mengamankan posisi jenengan supaya tidak kena gitu. Ya, bukan saya saja, Bu. Dan Untuk kepala teman-teman desa-desa Iya. kepada desa yang lain. Harapan kami di kepala desa ini juga dilindungi dengan payung hukum. Jangan sampai kita mau berinovasi tapi nambah masalah. Ya, regulasi jangan Oke. sampai. Nabrak regulasi nggak boleh, nanti bikin masalah kan gitu. Ya,
Niate api tapi tadi elek. Oke, nggak jadi cepet, Ya. kena masalah. Ya kena masalah. Oke Itu Ibu, aja. bagaimana nih melihat fenomena ini? Oke, matur nuwun Mbak Anis. Tadi sudah banyak ya yang kita bahas, tapi ada satu kayaknya yang sempat belum kita sampaikan, bahwa desa digital itu bukan hanya sebuah alat transformasi desa untuk mempermudah pelayanan. Ada lagi satu yang lebih penting, Mbak, yaitu berkaitan dengan promosi dan kampanye. Oke, Mohon maaf promosi ya, tadi ini belum bukan kita singgung kampanye, ya. bukan kampanye Branding politik ya. tapi branding ya. Oke. Selama ini saya ini ngapunten, sangat mengapresiasi Pak Bupati dan Ibu Bupati. Beliau ini tanpa ABCD, tanpa ada instruksi bla bla, tapi memberikan contoh. Di akun-akun sosmednya beliau itu semuanya membranding Kabupaten Pasuruan, bagaimana Pasuruan ini dikampanyekan melalui sosmed. Dan ini sangat luar biasa. Nah, harapan saya ini juga bisa terjadi di masing-masing instansi, lembaga pemerintahan, terutama yang ada di desa, sehingga desa ini bisa mengkampanyekan potensinya yang ada di desa ini melalui sosmed, melalui IG, melalui WA, melalui TikTok ini lagi ngetren kan TikTok ya. Jadi kegiatan sekecil apapun bisa langsung kita kampanyekan, kita promosikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Ini penting, Mbak. Jadi bukan hanya sekedar TTE ya, kemudian ngurus administrasi, tapi kampanye, promosi daerah masing-masing ini sangat penting. Orang tidak akan mengenal Randu Pitu kalau Randu Pitu itu hanya diem tanpa mempromosikan. Barang yang bagus, Mbak, Nen Sewu, itu apa namanya itu? Telur asin ya. Telur asin. Saya enggak tahu kalau di Randu Pitu itu ada telur asin. Yang saya tahu telur asin ini ada di seputaran Grati. Saya enggak tahu kalau di sini ada. Nah, kalau seperti ini kan akhirnya masyarakat tahu bahwa di Randu Pitu itu ada telur asin. Ada petu keripik-keripik. Nah, ada susu sari kedelai, ada sinom. Nah, ini menjadi bagian dari pemerintah desa untuk bisa mempromosikan desanya tanpa harus menggunakan biaya yang besar, tapi langsung menyebar. Dan ini membutuhkan, sekali lagi, membutuhkan kemauan, Mbak. Kalau pemerintah desa itu mewajibkan seluruh perangkatnya, terutama harus mempunyai sosmed, ini sederhananya ya, dan harus mengkampanyekan semua kegiatan yang ada di desa dan potensi yang ada di desa, luar biasa, Mbak, Masya Allah. Satu hari saja ketika ada seperti ini, podcast seperti ini dengan hasil UMKM, berapa perangkatnya dengan Pak Kades? Perangkat 10 sama istrinya, hitung-hitungan baru karo ngitung suara lho, Mbak ya. Perangkatnya 10 sama istrinya. Belum belum oh ya. Promosi ini juga Pak Kades ini, ini digital ngapun ya? Pak Kades masih bujang, jadi belum punya istri. Maksud saya istrinya perangkat Pak Kades. Kalau jenengan nanti ya yang lagi dekat-dekat itu aja lah. Digital, Pak. Nah, jadi 10 perangkat plus istrinya plus anaknya ketika bisa mempromosikan desanya melalui sosmed masing-masing, yang tentunya pengikutnya juga berbeda-beda dari kalangan generasi Z, generasi apa itu ya. Itu sangat luar biasa sekali dan orang akan mengenal tanpa harus datang ke sini. Apalagi di Randu Pitu ini sudah ada yang namanya sistem apa itu yang jual melalui Marketplace-nya Marketplace-nya Randu Pitu apa namanya? Randu Pitu. Ada. Sehingga masyarakat Randu Pitu maksud saya bisa langsung mengantar barang itu di tempat yang dibutuhkan. Itu sangat penting, Mbak. Jadi selain administrasi, mengkampanyekan daerah masing-masing itu sangat luar biasa. Itu mungkin ya. Berarti branding yang mau diketengahkan oleh Bunda tadi ya. Dan yang terakhir ini mungkin ya, nanti sebelum ditutup perlu saya sampaikan, desa digital ini dari awal disampaikan oleh Abagi, Profesor Dr. Kasiman, dan saya sampaikan tadi bahwa bukan sebuah keharusan, tapi sebuah kebutuhan untuk bisa membangun setiap desa itu secara inklusif. Karena apa?
Karena desa ini adalah ujung tombak pembangunan daerah. Lek desa mandek, maka daerah ini juga akan mandek. Kalau semua daerah ini seperti Randu Pitu, Pak Bupati tinggal duduk manis, tanpa menerima harus- laporan Nah, saja. benar. Tinggal menerima laporan, itu yang saya sampaikan, Pasuruan dalam satu genggaman. Ini maksudnya. Oke. Ketika semuanya sudah berjalan, maka Pak Bupati tinggal ngecek bla 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 seperti ini. Dan ini dibutuhkan, sekali lagi dibutuhkan sebuah keberanian dari masing-masing kepala desa dan pemangku kebijakan untuk wani kolaborasi dengan IT. Wani kolaborasi menjadi clue. Oke, keren. Monggo Pak Sugianto, harapannya dari Desa Digital apa ini? Mungkin bagi saya paling tidak itu semua desa itu menjadi sebuah keharusan untuk dalam rangka pelayanan umum. Nah, pelayanan umum, pelayanan yang wajib ini harus dijadikan keharusan bagi desa-desa itu. Jadi ada sebagian desa yang belum melaksanakan digitalisasi. Yang paling sederhana yaitu pelayanan kependudukan. Nah, ini masih ada beberapa desa yang belum melaksanakan itu. Betul. Nah, harapan kami semua desa di Kabupaten Pasuruan itu harusnya sudah 100% untuk melaksanakan kegiatan digital ini yang wajib, yang harus bagi desa. Karena dengan begitu maka baik pemerintah Kabupaten Pasuruan itu tidak sulit-sulit dalam mengakses warganya. Tapi terkait dengan dampak dari transformasi informasi dan digital, memang benar yang disampaikan oleh Bu Nik tadi, bahwa branding sebuah desa, sebuah kabupaten itu bisa dengan mudah dengan adanya transformasi informasi dan digital ini. Jadi sangat-sangat penting untuk bisa mengangkat daerahnya masing-masing dalam rangka untuk kemajuan desa, kelurahan, dan kabupaten. Itu, Bu. Diharapkan semua desa mendukung program digitalisasi ini. Dan kebutuhan lagi katanya Pak Sugianto. Kalau Pak Kasiman, harapannya untuk desa digital di Pasuruan kira-kira seperti apa? Kalau saya berbicara harapan, itu tidak muluk-muluk. Sederhana saja. Dengan adanya desa digital, harapannya adalah desa itu mampu memberi pelayanan prima. Ya. Jadi berarti kuncinya adalah komitmen di dalam pelayanan yang prima. Nah, kalau bahasa yang sehari-hari keren di dalam ilmu ekonomi itu MCSQ, Management Commitment to Service Quality. Ya. Terus itu bahasa Madura ya. Tadi kalau Ning nih menyampaikan apapun itu perlu dipublikasikan supaya ada branding ya. Saya ambil roh kunci dasar untuk branding pencitraan. Awalnya ada begini, desa harus mampu menilai pangsa, price, product, service ya. Bagaimana harga, bagaimana pelayanan, bagaimana produknya. Itu kalau bagus ya, itu namanya customer value ya. Customer value itu ada 3, price, product, service. Kalau 3 itu terjangkau, harganya murah, ya, produknya bagus, pelayanan menyenangkan. Di situ namanya komitmen manajemen dalam pelayanan yang prima. Bahasa biasanya adalah MCSQ, Management Commitment to Service Quality. Di dalam MCSQ itu endingnya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama, harapan dan yang diberikan itu lebih, berarti puas ya. Yang kedua, harapan yang didapatkan itu nggak sesuai, itu tidak puas. Kalau harapan yang diberikan itu lebih dari yang didapatkan, maka ada 2. Masyarakat akan menginformasi kepada orang lain, yaitu mode to mode, face to face, sebagai tadi kata Bu Nik, promo ya. Berarti orang itu puas ya. Yang kedua, masyarakat akan menggunakan produk yang sama.
mengulangi jasa layanan, jasa pembelian, itu puas Pak. Nah kalau sudah puas, baru muncullah ya mereka itu yang namanya citra positif atau brand image positif. Persis sama kan beliau Bu Nik ya. Nah, Brand image positif. ya, jadi saya berpikir ya harapan saya dengan adanya desa digital se-Kabupaten Pasuruan yang disupport oleh Pak Bupati Pasuruan yaitu Mas Rusdi Sutejo dengan stafnya, harapan saya adalah selaku legislatif dan wakil rakyat supaya seluruh desa itu mempunyai suatu bentuk kiat manajemen komitmen dalam pelayanan yang prima sehingga brandingnya itu positif ya. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semakin prima dengan desa digital. Semakin prima pelayanan kepada masyarakat dengan desa digital yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dari kami, Anis Hidayati, Jatim 1 News bersama Komisi 1, Bapak Kasiman, Pak Sugianto, Bu Nik, dan narasumber ahli dari Randupitu Pak Fuad. Kami Jawara, Jagungan Wakil Rakyat dan Poskes di Desa Randupitu akan menuju desa digital Pasuruan untuk pelayanan yang lebih prima. Anis Hidayati, Jatim 1 News melaporkan untuk Anda. Salam. Baru